Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan join di Zoom yang kami sediakan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua ya. Marilah kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan PKM kita pada hari Sabtu yang lalu yang belum tuntas ya. Ya, mohon maaf terpaksa harus dilanjutkan pada hari ini karena acara yang materi yang akan diberikan hari ini sebetulnya inti dari materi pelatihan yang akan kami berikan. Untuk menyingkat waktu, monggo saya serahkan kepada Bu Yuriska dan timnya untuk menyampaikan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Mas Ria. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi ya, meskipun sudah siang, semangatnya harus tetap semangat pagi semuanya. Oke, sebelum dimulai, saya mau pantun dulu nih. Ini kan siang-siang pasti ngantuk pulang kerja gitu ya, terus ikut pelatihan. Kayak sekarang yang lagi terkenal adalah Cikini kegondang dia. Mari kita lanjutkan materi hari ini karena kemarin materinya telah tertunda, begitu nggih Bapak Ibu. Nah, saya tadi sudah share link tentang GeoGebra Classroom di chat Zoom. Di chat Zoom ini saya sudah share link GeoGebra Classroom. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana kalau kita sign in, istilahnya masuk ke GeoGebra Classroom dengan menggunakan email yang sudah Bapak Ibu gitu ya, atau istilahnya email yang sudah Bapak Ibu punya gitu. Izin share screen ya. Bentar. Oke, saya share desktop. Baik. Ini ya Bapak Ibu semuanya. Nah, apakah sudah terbuka semuanya untuk geogebra.org? Ya, Seperti ini tampilannya. Mungkin bisa memberikan respon, sudah atau belum? Sudah. Baik, matur nuwun yang sudah memberikan respon. Kalau sudah masuk seperti ini, misal Bapak Ibu belum punya akunnya, ini saya pakai bahasa Inggris ya. Kalau misalkan bahasa Indonesia tinggal menyesuaikan. Nah, ini sign in atau mungkin tombolnya masuk gitu ya, sign in. Nah, kita bisa sign in with Google. Atau misalkan Bapak Ibu punya akun Facebook ya, boleh dengan Facebook. Kalau saya lebih senang pakai Google alias pakai email Gmail gitu ya. Saya misalkan di sini saya pakai Google. Nah, ini saya tinggal pilih akun, mau akun yang mana. Misalkan akun saya yang ini. Tinggal kita pilih, sudah. Kita sudah langsung masuk ke geogebra.org. Jadi kita sudah punya akun di sini. Ini nama saya di sini. Nah, namanya itu mengikuti nama yang tertera di email Bapak Ibu semuanya. Begitu. Ada yang kesulitan sampai tahap ini? Biar coba dulu Bu Yuriska. Ya, mungkin kalau misalkan ada yang kesulitan, monggo. Mungkin nanti bisa bantuan share screen, nanti saya pandu. Untuk username, Bu. Kenapa, Bapak? Username-nya kemarin sudah dikirim itu ya, waktu di SMP, di SMK. Oh, username, bukan username, apa? Link kelasnya, nggih? Link kelas nih. Nggih, link kelas. Link Mungkin kelas. bisa dikirim ulang Bu Yuriska. Sudah saya kirim di WA Oh tadi. sudah, oh sudah. Sudah saya kirim di WA tadi.
Jadi tinggal diklik gitu ya. Sebentar tadi di mana ya? Saya tak stop share dulu. Nanti kelasnya apa ya sebentar. Tadi kan sudah saya share di grup ya terkait mengerjakan beberapa soal yang ada di GeoGebra Classroom. Misal ini saya masuk ke Classroom-nya. Nah, ini Classroom. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah punya akun seperti ini. Kemudian tadi kan saya sudah share link. Kalau misalkan murid-murid Bapak Ibu ingin ikut Classroom atau kelas yang sudah Bapak Ibu buat, tinggal klik Classroom ini. Nah, kemudian masukkan kodenya. Nah, kodenya di sini UMN KY PTM. Nah, kemudian jangan lupa namanya siapa. Misalkan nama saya sudah sama ya Yuriska Meliasari, ya nama saya ini. Kemudian mulai. Nah, Bapak Ibu sudah masuk di kelas ini nggih? Apakah sudah masuk semua di classroom-nya? Sudah. Oke, baik. Nah, dimulai dari halaman yang pertama, pengalaman menggunakan GeoGebra. Misalkan ini pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah pernah menggunakan GeoGebra dalam perkuliahan? Mungkin di sini pembelajaran ya, karena ini kemarin waktu itu untuk dosen-dosen di kampus Bojonegoro, waktu itu IKIP PGRI Bojonegoro. Nah, kalau misalkan saya sudah ya, saya klik iya. Gitu. Kemudian, menurut Anda, apa yang Anda bisa lakukan dengan menggunakan software GeoGebra? Misalkan kalau saya membuat kelas, kemudian membuat asesmen atau penilaian seperti itu. Kemudian untuk media pembelajaran matematika. Maka saya menyebutkan 3. Pilih semua fitur-fitur yang ada di GeoGebra yang bisa digunakan untuk mengajar matematika. Nah, sebenarnya ini kan agak tricky juga. Ini bisa pilih lebih dari 1. Apakah GeoGebra bisa eksplorasi geometri? Jelas, bisa. Apakah GeoGebra bisa perhitungan angka-angka melalui spreadsheet? Sangat-sangat bisa, Bapak Ibu. Jadi GeoGebra itu sekarang tidak hanya untuk geometri, tapi juga bisa perhitungan angka-angka melalui spreadsheet itu kayak misalkan Excel. Kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan Microsoft Excel, nah kalau GeoGebra punya spreadsheet. Bekerja dengan CAS, Computer Algebra System, bisa banget. Apakah GeoGebra bisa statistika dan kalkulus? Sangat-sangat bisa. Jadi saya mengajar kalkulus diferensial, kemudian bagaimana saya menunjukkan bahwa limit itu kontinu, kemudian atau tidak. Nah, saya pakai representasi dengan menggunakan GeoGebra. Apakah bisa membuat aplikasi sederhana? Bisa juga. Nah, ini fitur yang jarang digunakan. Augmented reality. Jadi GeoGebra itu sudah terintegrasi dengan AI juga, yaitu augmented reality. Nah, bagaimanakah penggunaan software GeoGebra ini? Apakah berbayar, berlangganan, atau gratis? Alhamdulillah GeoGebra Classroom ini sangat-sangat gratis. Tidak berbayar dan tidak perlu berlangganan. Benar-benar open source. Di saat yang lain harus ada fitur premium dan lain-lain. Nah, GeoGebra ini benar-benar menawarkan suatu software yang gratis yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau ini tergantung kepada pendapat Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ini pendapat saya, apakah GeoGebra merupakan aplikasi yang mendukung beberapa strategi pengajaran konten matematika? Ya, saya sangat setuju seperti itu. Ya, ini silakan diisi oleh Bapak Ibu semuanya sesuai pendapat Bapak Ibu. Nah, kemarin apakah sampai sini dulu deh? Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Kalau misalnya belum, Bu Yuriska. Belum apa, Pak? Belum ada Apakah pertanyaan? Anda sudah pernah menggunakan GeoGebra Oke, ini? enggak apa-apa, diklik Tidak. belum saja, enggak. Oh, gitu Jadi ya. realnya, nah sekarang kan kita belajar gitu loh Pak, bisa menggunakan GeoGebra seperti itu. Boleh. Oke, makasih Pak. Mohon maaf, ini kemarin saya untuk installnya di HP,
Kemudian ini Nggih. baru masuk ke laptop tapi belum berhasil. Oh, betul berhasilnya karena kenapa, Pak? Ini masih minta kode. Oh, kode. Oh ya, kodenya ini, Pak. Mungkin saya bantu. Kode classroom-nya nggih. Nggih, tak kok saya tulisnya coba. Oh ya, saya ketikkan saja nggih di kolom chat nggih. Oh, nggih. Nah, saya ketikkan di kolom chat. Kodenya ini UMN. Tinggal nanti di copy aja. GYPTM. U-nya kecil ya, Pak. Itu kebesaran karena sebentar. UMN. GYPTM. U-nya kecil. Ini kenapa U-nya UMN GYPTM. Oke. Sampun bisa masuk Pak Jumadi? Sebentar saya tulis dulu. Kecil semua hurufnya Pak. UMN. UMN IY. Pripun Bapak sudah bisa masuk? Bentar. Nah, ini tampilan saya sebagai guru. Karena saya yang punya kelas tadi kan tampilan sebagai siswa. Nah, ini saya bisa tahu ini, oh yang sudah masuk siapa saja. Oh, sudah mengerjakan sampai tugas nomor berapa, seperti itu. Ini ada, ini Bu atau Bapak Bu Rohmadi Kenzi, Kenzo. Kemudian Bu Tanti, kemudian Bu Kartika, Bu Fenti, ini kayaknya sisa-sisa yang waktu kemarin ya. Ini Pak Taufik, ini Bu Kartika nggak apa-apa masuk lagi. Jadi nanti tinggal saya hapus yang lama. Ini punya saya yang kemarin. Misalkan ini muridnya masuk berkali-kali gitu ya. Ini misalkan punya saya. Ini punya saya yang hari Sabtu kemarin. Bisa saya remove misalkan. Oh ini kok ada namanya 2 kali. Biar tidak membingungkan bisa saya remove. Jadi ini tampilan saya sebagai guru. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, ini ada L3 gitu ya. Nah, ini ada Pak Hari, Bu atau Bu Uut. Bu Uut, nggih. Pak Jumadi sepertinya namanya belum masuk nih. Oh ini sudah, Pak Jumadi sudah masuk. Gitu. Sambil nunggu azan ya. Silakan dieksplorasi ya Bapak Ibu, diisi dulu pertanyaan-pertanyaannya mulai dari pengalaman. Nah, kemarin ini sudah diisi, harusnya diisi ya. Kemarin sudah diajarkan ya konsep teorinya oleh Prof Ketut, kemudian saya juga kemarin mengajarkan menggunakan tools-tools ini. Apa perlu diulang? Yang kemarin? Sebaiknya Ya, diulang Bu Yuriska, barangkali lupa Bapak Ibu. Oh, baik. Sebentar sambil nunggu azan ya.
Baik, saya lanjutkan. Nah, kemarin waktu Prof. Ketut menjelaskan tentang lingkaran, jadi anggap ini adalah titik-titik. Jadi yang pakai lingkaran luar segitiga, guys, seperti itu. Nah, ini saya yang buat dulu. Kemarin pakai garis apa, Bapak Ibu, kalau masih ingat? Garis Ada sumbu. garis Sumbu. Baik, garis sumbu. Nah, garis sumbu itu adalah garis yang membagi jaraknya sama dan juga saling tegak lurus. Nah, ini pilih tools. Ini saya dalam bahasa Inggris yang bahasa Indonesia menyesuaikan. Pilih tools, kemudian pilih yang konstruk, kemudian pilih perpendicular bisector. Oke, saya klik perpendicular bisector. Kemudian saya klik di titik E dan di titik F. Oke. Kemudian saya masih sama, ini saya tidak ngeklik apa-apa lagi, habis E ke F, setelah itu F ke G, F ke G. Oke. Nah, setelah selesai, jangan lupa dikembalikan tombolnya ke move, pindah. Setelah itu, ininya diklik, nah biar layarnya lebih lebar. Nah, ini lokasi sumurnya. Lokasi sumurnya merupakan perpotongan dari dua garis sumbu. Nah, jadi sumurnya ini di drag ya, istilahnya di drag itu ditekan terus sambil dipindah. Jadi diklik, kliknya jangan dilepas, dipindah sampai di perpotongan ini. Nah, kalau misalkan sudah berubah merah berarti lokasinya sudah benar. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak Ibu? Insya Allah nggak ada pertanyaan, berarti aman. Pripun, Pak? Sudah. Oke, siap. Ini tinggal diisi nggih, lokasinya ya tinggal menentukan koordinatnya, menggunakan konsep geometri apa, seperti itu, garis-garisnya seperti apa. Tinggal diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Ini saya bantu menjelaskan untuk cara pembuatannya. Sekarang ke conic section. Ini kalau misalkan mengambil mata kuliah geometri analitik, irisan kerucut. Nah, perintahnya di sini adalah silakan geser titik A dan titik B. Nah, ini mungkin agak kurang kelihatan. Nah, titik A itu di sini. Ini saya klik, saya geser ke kiri. Begini. Oke, saya geser ke kiri. Sampai tahap ini bisa diikuti. Kalau masih ada yang belum, saya tunggu. Jadi titik A-nya ini digeser ke kiri, nggih. Oke. Oke. Nah, sekarang kita menentukan irisan kerucut. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Sebutkan semua kurva yang mungkin dapat dihasilkan dengan memotong irisan kerucut. Nah, kalau dipotong begini, sejajar begini, dia membentuk apa Bapak Ibu ini bangunnya? Membentuk bangun apa ini Bapak Ibu? Lingkaran. Nggih, lingkaran. Berarti diklik lingkaran. Nah, kemudian untuk mengetahui yang lain kita geser dulu ini B-nya. Nah, kalau semakin ke Pelan-pelan, Bu. oh, nggih. Soalnya harus pindah dari Zoom ke GeoGebra-nya. Oh, ngoten nggih. Oke. Siap. Saya tunggu. Jadi tadi kan A-nya digeser nggih ke kanan kiri. Oke. A-nya digeser ke kanan kiri, kemudian nah, setelah titik A kan perintahnya adalah silakan geser titik A dan titik B. Tadi A kan sudah saya geser. Nah, sekarang kita geser ke titik B-nya yang digeser. Titik B ini digesernya bukan ke kanan ke kiri tapi atas ke bawah.
Jadi dikliknya jangan dilepas, ini atas, bawah. Begitu nggih. Tadi kalau sejajar seperti ini lingkaran. Kemudian kalau misalkan kita tarik ke atas ini bidangnya, irisan bidang kerucut ini. Nah, ini membentuk bangun apa Bapak Ibu? Elips. Iya, elips. Diklik. Gitu nggih. Silakan mengotak-atik. Kemudian kalau B-nya ditarik ke atas lagi. Nah, ini apa? Pertama ini dulu. Ini apa? Kemudian kalau begini jadi apa? Jadi kalau ke bawah begini jadi apa? Seperti itu. Nah, monggo. Nah, ini jadi GeoGebra ini anak itu bisa bereksplorasi. Jadi kita memberikan medianya, mereka menemukan sendiri. Biasanya kan kalau kita belajar matematika, irisan kerucut itu ada sekian. 1 ini, 2 ini, 3 ini gitu. Nah, kadang kalau misalkan hanya dikasih tahu itu gampang lupa. Tapi kalau misalkan anak-anak disuruh mengeksplorasi begini, oh iya ya ini jadi lingkaran. Oh kalau gini, oh iya ini jadi elips. Ada nggak ya pilihannya? Nah di sini jawabannya tidak harus benar semua. Ada yang istilahnya pengecoh. Seperti itu, pengecoh. Kalau misalkan dipilih semua, oh berarti ada miskonsepsi di sini. Seperti itu. Kalau misalkan jawaban yang dipilih itu benar semua, oh memang mereka sudah berhasil menemukan irisan kerucut. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang kesulitan menggeser-geser? Ini ada yang kesulitan dalam menggeser-geser ini. Jadi A dan B, A-nya di, kalau A ini kanan kiri, kalau B itu atas bawah. Gini. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Ini student progress-nya masih 0 ini. Ini belum ada yang menjawab sepertinya. Oh, tapi di taks ini sudah sih. Yang di taks ini sudah ada 3 orang yang sudah menjawab. Jadi saya sudah tahu nih misalkan, oh student progress 3 dari 24 orang sudah menjawab. Seperti itu. Jadi bagusnya GeoGebra Classroom ini kalau saya sebagai guru, saya bisa memonitor ya, memonitor, oh siswa-siswa saya sampai mana ya, seperti itu. Taks 14, apakah taks 15 gitu. Nah, saya juga bisa melihat, oh ini loh jawaban-jawaban. Jadi bentuk kurvanya. Bentuk kurva dari, statistik dari diagram batang dari jawaban-jawaban yang bisa dijawab. Yang sudah dijawab oleh misalkan siswa-siswa yang mengerjakan lewat kelas yang sudah saya share. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan aman, nah saya sekarang kembali ke mode siswa ya. Saya kembali ke mode siswa. Mana ya? Siswa. Mohon maaf, ini saya baru bisa bergabung kembali karena tadi ada gangguan audio videonya untuk di laptop. Ini alhamdulillah baru bisa bergabung. Sudah masuk lagi Bapak? Sudah ini. Oh ya, alhamdulillah. Silakan dieksplorasi, J. Iya, siap. Kemudian, nah ini tampilan saya tadi sebagai siswa. Oke, ini tampilan saya sebagai siswa. Ini A-nya saya geser, kemudian B-nya saya. Oh, ini jadi bangun ini. Nah, ini saya istilahnya, oh ini elips, parabola, hiperbola. Nah, ini misalkan ini jawaban saya seperti itu, tak klik KB aja. Ini jawaban saya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah,
misalkan Bapak Ibu keluar dari Classroom, tinggal ininya diklik. Ini nggak bisa ya, ntar. Oh ini, sorry. Ininya ke sini, ini connect section. Kalau misalkan mau cek, apakah jawaban saya benar apa salah ya, check my answers. Wah, kelihatan ini jawabannya. Jadi, istilahnya kan sekarang ini bisa digunakan juga sebagai asesmen formatif. Jadi asesmen selama pembelajaran. Jadi pembelajarannya kalau mau full GeoGebra Classroom bisa. Dan kita bisa langsung memberikan feedback. Oh, siswanya sudah milih ini. Tapi apakah jawaban saya benar apa salah ya? Ini bisa check my answers. Nah, ini langsung kelihatan feedbacknya. Oh, ternyata yang benar G, F, E, D, C, B, A, B, C, D, E, F, G, sampai G. Oh, ini salah gitu. Berarti, tapi kok tadi saya cuma menemukan ini saja. Nah, ini bisa membuat siswa untuk mengeksplor lebih dalam lagi. Apa ya yang kurang seperti itu. Jadi bisa cek, ini sebagai feedback. Feedback yang diberikan Bapak Ibu seperti itu lewat GeoGebra Classroom. Kalau misalkan saya sudah selesai ini Mbak, mau kembali lagi pripun gitu. Bisa klik New Tab. Nanti kembali lagi. Nah, ke geogebra.org. Sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau saya terlalu cepat, itu ya, bisa di stop. Di GeoGebra Classroom ini, jenengan misalkan saya tuh nggak bisa buat, Bu. Kalau misalkan saya ngambil materi yang ada di GeoGebra Classroom, kemudian saya tambahkan pertanyaan-pertanyaan saya sendiri gitu, apa bisa, Nje? Sangat-sangat bisa. Contohnya ini di akun saya. Nah, ini saya penemuan luas lingkaran, karena kemarin kita masih bahas tentang lingkaran, ya. Nah, ini saya mengambil materi. Nah, di sini kelihatan autor ini yang buat. Yang buat pertama kali adalah Bu Trisepti. Kemudian dimodifikasi oleh Pak Misbahus Surur. Kemudian Yuriska Melesari ini saya, jadi saya memodifikasi lagi. Gitu. Nah, kemarin sudah dijelaskan cara menemukan luas lingkaran. Kalau misalkan Bapak Ibu kan kalau gambar satu-satu, kalau R-nya diganti-ganti, itu nggak lama ya kalau misalkan lewat media papan tulis seperti itu. Lah dengan GeoGebra, tinggal geser-geser saja. Kemudian, kalau misalnya ini lingkarannya dipotong menjadi daerah jurinya dipotong menjadi 10. Bagian sama besar. Nah, ini kalau menjadi 4. N-nya saya besarkan lagi, 8. 10, 12. Nah, semakin besar potongannya, maka semakin presisi bahwa luas lingkaran ini kalau ditumpuk-tumpuk menjadi luas persegi panjang, semakin kelihatan. Nah, tapi kalau hanya dipotong sebagai 4 saja, ini masih belum kelihatan persegi panjangnya. Nah, kalau dipotongnya semakin banyak, N-nya, nah ini. Jadi nanti kalau misalkan, N-nya 50 luas lingkaran, kalau R-nya 4, ternyata luas lingkarannya adalah sekian. Kalau R-nya 3. Nah, ini. R 1,5 berapa? Seperti itu. Ini bisa jadi kayak discovery ya. Jadi siswa bisa menemukan, luas lingkaran itu ternyata sama dengan luas persegi panjang, tapi dengan syarat seperti ini. Ini bisa ditaruh di sini. Representasi warnanya ini bisa dipahami oleh siswa. Nah, kemudian sini saya misalkan menambahkan pertanyaan. Jadi kalau luas lingkaran dengan panjang jari-jari lingkarannya 7 cm adalah berapa? Gitu. Kemudian ada lagi pertanyaannya, apakah pembagian baiknya juring itu berpengaruh terhadap nilai luas lingkaran? Berikan alasan. Ini untuk soal-soal
mengasah reasoningnya siswa. Jadi apakah banyaknya jurik itu berpengaruh terhadap nilai luas lingkaran? Nah, ini sangat-sangat bagus ya. Ada medianya, kemudian ada pertanyaannya. Nah, ini bisa siswa itu bisa mengeksplor sendiri. Atau misalkan Bapak Ibu sedang ada rapat, kemudian tidak bisa ngajar secara langsung. Nah, GeoGebra Classroom ini bisa di-assign classroom-nya, jadi mereka bisa belajar mandiri. Kelebihannya seperti itu. Jadi bisa belajar mandiri, kemudian mengeksplorasi GeoGebra Classroom-nya, lalu menjawab pertanyaan yang sudah Bapak Ibu buat seperti itu. Nah, cara misalkan saya sudah punya materi ini, saya mau assign kelasnya. Nah, tinggal diklik assign. Nah, GeoGebra lesson. Nah, kalau misalkan saya klik GeoGebra lesson, klik student. Nah, ini bisa ada dua aturan. Apakah siswa bisa melihat jawaban yang benar, atau siswa gak usah biar nanti tak bahas sendiri aja jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Kalau misalkan jenengan berkehendak, siswa ngerti jawaban yang benar atau salah, ini bisa diklik. Tapi kalau misalkan jenengan, jangan biar saya tahu dia jawaban aslinya, realnya seperti apa, ini tidak usah diklik. Lalu create. Nah, siswa tinggal nanti ini bisa dikopikan, langsung dikirim aja ke WA Group. Jadi siswa bisa langsung mengerjakan langsung di GeoGebra Classroom. Seperti itu. Oke, tadi saya tentang apa ya? Penemuan luas lingkaran. Nah, sekarang misalkan Bapak Ibu mau materi apa? Saya bantu carikan. Mungkin ada yang usul mau materi apa? Untuk aljabar, Bentuk aljabar. Baik. Ini ya, diklik di sini bentuk aljabar. Apa kita lihat ya, apakah sudah ada yang membuat? Ya, sudah banyak ternyata Bapak. Nah, kita tinggal pilih mau bentuk aljabar yang seperti apa. Apakah yang faktorisasi? Ini ada yang pakai luas, kemudian ada bentuk aljabar, ada pertidaksamaan, ada SPLDV, ada turunan fungsi aljabar, ada pengertian SPLDV. Misalkan bentuk aljabarnya ini nggak tahu ini punyanya Bu Olivia ya, saya klik dulu. Oh, dia bentuknya seperti slide ya Bapak Ibu. Bentar. Oke, sebentar. Ini saya mengeksplorasi dulu. Jadi sebelum kita copy, kita harus mengeksplorasi dulu. Oh, ini maksudnya gimana? Oh, oke. Jadi ini Bu Olivia membuat tentang, ayo kita mengenal unsur-unsur pada bentuk aljabar. Silakan diklik checkbox untuk melihat apa itu koefisien, apa itu variabel, konstanta, dan suku. Misalkan bentuk aljabarnya 2x plus 5. Manakah yang termasuk koefisien? 2. Manakah yang termasuk variabel? X. Manakah yang termasuk konstanta? 5. Manakah yang termasuk suku? 2x dan 5. Seperti itu. Oke. Sekarang kita bagaimana cara membuat ini menjadi di classroom kita. Ini ada tanda titik 3. Lalu misalkan open in app. Atau mau langsung di copy activity-nya boleh. Misalkan Bapak Ibu langsung, saya mau ambil langsung aja. Copy activity. Kalau misalkan Bapak Ibu, sebentar saya tak mau ngedit-ngedit dulu. Open in app. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ngedit-ngedit dulu. Nah, ini kita mau ngedit yuk misalnya. Mau tak edit-edit dulu. Sebetulnya seperti itu. Gimana ya gitu. Oh, nggak bisa wes. Atau langsung. Ini kayaknya sudah dikunci sih sama ibunya. Jadi tidak bisa digunakan. Nah, ini mengatur waktu munculnya. Misalkan ini nggih, kita mau ngambil saja, mengopi activity-nya ke akun kita, tinggal klik titik 3 ini, lalu copy activity. Saya copy. Nah,
Ini sudah ada di akun kita Bapak Ibu. Misalkan, kok ini tulisannya ada bentuk kopi nggih? Dihapus saja. Nah, ini dihapus. Bentuk aljabar. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ya udah, bisa. Oke. Biar Nah, kalau latihan mencoba, sudah, Bu Yuriska. Biar latihan mencoba, Bapak Ibu. ya Barangkali silakan minggu dicoba. depan. Ini tadi bentuk aljabar request-nya nggih. Kemudian Ya. setelah itu, kalau misalkan Bapak Ibu mau add elemen di sini tuh tak tambahi kayaknya kurang deh. Kayak gitu. Ini kan sebagai latihan. Oh, kalau 2x+5 koefisiennya ini, variabelnya ini. Nah, misalkan Bapak Ibu mau nambahkan pertanyaan, boleh klik questions. Atau pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya tuh ada 2 Bapak Ibu. Mau uraian atau isi pakai open questions atau multiple choice. Multiple choice ini berarti pilihan ganda. Misalkan Bapak Ibu mau menambahkan pertanyaan lagi. Misalkan koefisien dari, ini kan 2x+5 nggih. Misalkan saya ganti 5 min 3x. Kadang anak-anak kalau diputar-putar dikit tuh apa ya, susah gitu. 5 min 3x misalkan ini. Kita mau multiple choice. Oh, koefisiennya yang mana ya? Seperti itu. Mungkin kita mengarahkan dulu. Tadi kan kalau 2x+5, koefisiennya kan 2. Berarti kalau koefisien 5 min 3x, oh kalau pasti dia ingatnya adalah angka di depan. Maka kita bisa 5 sebagai distraktornya. Kemudian nambah lagi. Misalkan min 5. Atau nambah lagi 3. Setelah itu min 3. Nah, kan jawaban yang benar adalah min 3. Seperti itu, nggih. Add answers. Kemudian, nah kalau sudah tinggal diklik done. Tapi yang betul negatif 3 ya. Kenapa? Negatif Oh, sorry. 3. Ini salah klik. Ya. Oke. Sebentar. Dan ya. Kalau sudah, tinggal, nah ini visibility. Visibility ini apakah share with link? Kalau share with link itu berarti kita harus share linknya ke siswa atau open. Kalau open berarti semua orang bisa melihat yang punya GeoGebra. Oke? Misalkan sudah save and close. Tadi sudah ya bentuk aljabar dan lain-lain. Kita klik save and close. Nah, ini tinggal dengan klik akun ini ya, di pojok kanan atas ini. Ini sudah akan muncul di kelasnya GeoGebra Classroom di akunnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini kelihatan, oh, pencipta pertamanya adalah Olivia. Nah, saya ini adalah yang mengcopy punyanya Bu Olivia, tapi saya juga menambahkan pertanyaan. Boleh kita mengcopy, misalkan menambahkan pertanyaan lagi, sangat-sangat boleh banget. Jadi biar ada pembaharuan dari punyanya orang, seperti itu. Punya orang lain. Sama ya langkah-langkahnya kalau misalkan kita mau, saya sudah membuat nih, saya ingin memberikan tugas ini ke murid-murid saya, sama tinggal assign tadi, kemudian GeoGebra lesson, kemudian misalkan ini ada new lesson-nya, misalkan belajar bentuk aljabar, kemudian siswanya tidak boleh melihat jawabannya benar, tinggal ini dicentang, jadi ini kosongan, baru nanti create. Nah, ini bisa di-copy nggih. Ini ada tombol copy, ini copy nanti tinggal kirim ke WA group di kelas Bapak Ibu semuanya. Jadi siswa itu bisa belajar mandiri. Begitu. Seru ya pakai GeoGebra Classroom nggih Bapak Ibu. Kalau sekarang kan sudah kenal pripun, apakah semakin senang? Jadi sangat-sangat mudah menggunakan GeoGebra Classroom. Kalau kemarin sudah belajar konten, teknologi juga sama Bu Yuni, saya juga
teknologi juga dengan GeoGebra Classroom. Kalau pedagogik saya yakin Bapak Ibu semuanya memiliki ilmu pedagogi yang baik, apalagi dengan pengalaman mengajar anak SMP bertahun-tahun, nggih. Pasti sudah hafal dengan karakter siswanya seperti apa. Nah, ini biar tidak mengajarnya ini ada sentuhan teknologi, apalagi yang teknologinya ini matematika banget, bisa menggunakan GeoGebra Classroom. Kalau ChatGPT kan masih terlalu umum ya. Nah, kalau GeoGebra Classroom ini bisa untuk belajar mandiri siswanya. Dan bisa menjadi salah satu asesmen formatif. Asesmen formatif kan salah satu asesmen yang sangat-sangat didukung di kurikulum Merdeka. Ini sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebenarnya sangat menarik sekali ini. Nggih, Pak Jumadi. Tetapi bentar sama. Masih banyak yang terlewat tadi. Oh, oke. Ini kan sudah direkod sama Bu Masri ya, J. Jadi mungkin hasil recordnya nanti di-share di grup peserta. Jadi misalkan ada yang ketinggalan, bisa melihat lagi hasil rekamannya. Seperti itu. Oh, Nggih. nggih. Ya, terima kasih. Nggih, sami-sami Bapak. Seperti itu. Itu dari saya, nggih. Jadi kita sudah tadi belajar sebagai siswa. Jadi Bapak Ibu tadi belajar sebagai siswa. Nah, sekarang sama belajar sebagai guru. Dalam arti memberikan tugas, bagaimana sih saya mencari materi di GeoGebra Classroom. Seperti itu. Nah, ini tadi kan bentuk aljabar. Bentar. Nah, misal Bapak lingkaran. Kita klikkan aja lingkaran. Ada apa aja? Oh, ada lingkaran, ada luas lingkaran. Ini saya ngambil dari sini, luas lingkaran. Kemudian ada garis singgung lingkaran, ada penemuan luas lingkaran. Jadi banyak sekali media yang ada di sini yang bisa langsung digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Misalkan mau materi apa lagi? Fungsi ya? Ada nggak ya fungsi di? Ada fungsi kuadrat. Seperti ini. Bisa di drag seperti ini. Jadi ini bisa menjadi salah satu bank media. Kalau ada bank soal, ini bank media di GeoGebra Classroom. Seperti itu. Tinggal ngambil seperti tadi ya caranya. Titik 3 misalkan saya ngambil ini titik 3 copy activity. Gitu ya Bapak Ibu ya, copy activity. Itu dari saya. Jadi sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau mengalami kesulitan bisa dibaca di modulnya kan sudah ada ya Bu Yuriska ya. Tunjuk di Sudah modulnya. Nanti Jadi memang modulnya itu tidak di-print Nah, punten ya, karena memang nggak bisa di-print karena modulnya itu berupa video-video jadi nggak bisa di-print. Betul. Jadi kami menggunakan modul yang terintegrasi dengan video seperti itu. Kenapa? Kalau dengan video kan Bapak Ibu bisa melihat. Karena kalau di-print kan kadang kalau ini kesulitan bagaimana ya? Saya harus ngeklik apa ya yang mana ya gitu. Biar modulnya lebih interaktif, kami kemarin memberikan juga video. Saya dan Bu Nurus memberikan video di modul GeoGebra Classroom. Modul GeoGebra Classroom sebenarnya belum ada, Bapak. Adanya itu memang punyanya GeoGebra Classroom sendiri. Jadi kami ini kemarin ini ngawang-ngawang ini apa ya yang perlu diberikan ya, seperti itu. Jadi ini sepertinya memang benar-benar baru GeoGebra Classroom ini modulnya. Dan khusus untuk peserta PKM SMP di Magetan ini kami berikan. Itu dari saya, mungkin ada dari bonus ada tambahan, saya izin stop share. Oke. Modulnya yang mana, Bu? Modulnya ada Bapak, sebentar. Di grup Di grup ya? Iya, ada di Bapak. grup. Oh ya, sudah modul DPCPA. Oke. Sudah ada, nggih. Seperti itu. Untuk tugasnya nanti berkaitan dengan membuat materi dengan GeoGebra Classroom. Tapi di sini Bapak Ibu sepertinya tidak perlu sampai tahap membuat. Sebenarnya kalau mau membuat itu workshopnya tidak cukup.
hanya apa namanya 1 hari atau workshopnya itu perlu memang berulang-ulang untuk workshop GeoGebra Classroom pembuatannya seperti itu. Jadi nanti mungkin hanya sampai tahap mencari materi, kemudian Bapak Ibu menambahkan pertanyaan-pertanyaan. Seperti tadi saya kan menambahkan beberapa pertanyaan untuk siswa saya gitu. Misalkan tadi saya menambahkan koefisien dari ini. Jadi tidak harus benar-benar diambil plek ya. Jadi bisa kita menambahkan. Kalau bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Begitu. Oh, dari Bu Nurus ada tambahan? Silakan Bu Nurus. Sepertinya sudah disampaikan semua ya. Kalau gitu langsung aja lah. Saya beri link untuk merespon pelatihan ini aja ya. Oh iya, Gitu. post-testnya atau apa Bu? Ini yang Iya, post test. iya. Post test Post-testnya dan angkat bisa. respon ya. Post Iya, test post Iya. dilanjutkan dengan angkat respon. Nggih. Oh iya. Sama di-share di WA group juga mungkin Bu Nurus. Oh iya ya. Nggih. Sebelumnya mungkin bisa open kamera ya untuk kami foto ya. untuk dokumen kami, monggo sebentar, open kamera sebentar. Saya nggak open ya Bu Mas. Oke, ya sudah ada gambarnya Bu Yuni, sudah ada gambarnya. Ya, monggo yang belum open kamera. Ya, monggo silakan sambil saya foto nggak apa-apa. Oh, Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan. Saya Ibu mau tanya. Nggih, monggo Bu Tanti. Nggih. Ini kendalanya gini, seandainya dari kita sudah buat dari GeoGebra, kemudian siswa kita, peserta didik kita itu tidak mempunyai akun GeoGebra, apakah bisa diberikan gitu? Tidak Apakah memang harus punya akun GeoGebra-nya gitu? Oke, apakah harus punya akun GeoGebra-nya? Sebaiknya memang harus punya akunnya, Bu. Seperti Tidak, itu. tidak harus kok. Iya, Bisa. tidak harus. Cuman kalau misalkan lebih baik punya. Ini saya tadi tuh coba nggak pakai akun. Tadi misalkan saya coba nggak pakai akun. Ketika saya masuk, saya hanya menginputkan nama saja. Begitu. Saya menginputkan nama saja. Memang tidak harus. Cuman alangkah lebih baiknya kalau misalkan dia punya kan lebih bagus dalam mengeksplorasi tentang GeoGebra-nya. Tapi kalau pakai HP, apakah optimal ya? Kayaknya kurang optimal. Memang lebih bagusnya memang kalau belajar mandiri pakai laptop. Saya belum pernah sih pakai handphone. Menurut apakah sudah pernah mungkin pakai handphone GeoGebra Classroom-nya? Bisa, tapi ya kurang optimal apa ya? Kan layarnya juga kecil gitu ya. Iya, kurang. Jadi memang disyaratkan memang pakai laptop ya atau komputer di sekolah. Misalkan ada lab komputer di sekolah, mungkin itu bisa digunakan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya terbatas ya nggak apa-apa. Mungkin disesuaikan aja kayak apa ya, kayak aplikasinya mungkin kalau untuk siswa biar tidak terlalu kesulitan kalau misalnya di rumah untuk yang ditugaskan di rumah yang tidak gambarnya tidak terlalu rumit gitu. Jadi masih kelihatan bisa di eksplorasi di HP gitu. Jadi tapi kalau misalnya itu butuh eksplorasi banyak lebih baik ya mungkin ketika di lab menggunakan komputer seperti itu. Mohon izin, mohon maaf. Apakah untuk post testnya juga saat ini juga atau nanti diberi waktu sampai berapa hari begitu? Karena kendalanya begini terus terang. Ini webcam dari laptop ini nggak berfungsi. Sebentar bisa, sebentar hilang. Makanya tadi gambarnya sering hilangnya daripada munculnya. Sehingga penjelasan tadi ya banyak sekali yang terlewat. Makanya harapan saya utamanya nanti untuk post test tidak harus hari ini. Begitu, terima kasih. Terus jelas.
perihal postes? PIC-nya Bu Nur terkait postes. Postes ya hari ini maksimal kapan ya? Nggak harus hari ini kayaknya. Harus hari ini. Nggak harus, nggak Tidak harus. harus, tidak Iya, harus. Nggak harus. Tidak Kalau harus. tuh postesnya mungkin terakhir besok Bu, bisa ya. Kalau tugasnya gitu berapa hari? Kalau tugasnya membuat Jizubara Classroom tadi gimana Bu Yuriska? Bapak Ibu ini secara kelompok atau gimana atau mandiri aja? Saya lupa menyampaikan. Kita kelompok nggih. Oh iya. Gini, mau individu boleh, mau berkelompok juga boleh. Misalkan saya menyerahkan ke Bapak Ibu, tapi kalau misalkan berkelompok maksimal 2 orang. Oh iya. Ya, 2 orang ya. Terima kasih. Mau individu boleh. Kalau punya teman yang satu sekolah atau berdekatan boleh berkelompok. Kalau agak sulit berkoordinasi ya monggo mandiri. Iya, mandiri. Oh, iya. Terima kasih solusinya. Itu terakhir kapan Bu Yuriska tugasnya itu? Tugasnya 1 minggu mungkin. 1 minggu cukup ya Bapak Ibu? Insya Allah. Nanti kalau kesulitan boleh tanya lewat grup ya. Kalau misalnya ada yang mengalami kesulitan, boleh tanya lewat grup. Jadi seperti tadi ya, jadi Bapak Ibu membuat kelas GeoGebra Classroom seperti itu. Lalu jadi nggak harus membuat, bisa mengambil dari materi yang sudah dibuat oleh Bang Dia di GeoGebra Classroom. Tinggal Bapak Ibu menambahkan pertanyaan-pertanyaan. Minimal pertanyaannya 3 lah, seperti itu. 1 pertanyaan. Mau lebih dari 3 boleh banget gitu. Karena kan itu nanti juga untuk Bapak Ibu juga gitu kan, untuk mengajarkan ke murid-murid seperti itu. Secara detailnya mungkin nanti ditulis lagi di grup Bu Rizka tugasnya ya. Supaya semuanya bisa mengikuti dengan baik tugasnya apa gitu. Mungkin rekamannya ini ya, tutorialnya mungkin nanti juga di-share di grup juga. Mungkin Bapak Ibu ada yang ketinggalan yang tidak bisa hadir hari ini, atau ada yang mungkin bermasalah dengan jaringan dan lain-lain. Ini ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Nurus angkat responnya. Angkat respon dulu mungkin. Nah, ini angkat respon ada di chat nggih Bapak Ibu. Linknya dari situ. Angkat respon. Bisa di-share juga di grup WA barangkali. Sudah di-share sama Bu Nurus. Jadi sini ya. Itu ya linknya Bu Nurus. Link postes dan respon. Jadi postesnya ya. Oh. Jadi mungkin maksimal kalau postes dan respon ini kan di luar tugas nggih Bapak Ibu. Mungkin kalau di luar tugas ya maksimal Senin mungkin nggih, Senin atau Selasa untuk postes dan angket respon. Sedangkan untuk tugasnya ini maksimal hari Sabtu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi pretest, kemudian respon dan juga mengumpulkan tugas, nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah, mau kemarin berapa JP? 32 cukup nggih? 32 JP. 32 JP nggih, gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang benar-benar mengerjakan tugas dan juga pretest, posttest dan respon, nanti akan mendapatkan sertifikat dari kami sebesar 32 JP begitu. Oh iya Bu Yuriska, kemarin 4 orang yang belum mendapatkan hadiah. Iya, belum share sepertinya. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin kami janjikan mendapatkan hadiah, mungkin nggak apa-apa di grup peserta nggih. Misalkan di list namanya siapa sama nomor HP-nya mau ditransfer ke mau pulsa atau paket internet voucher. atau voucher seperti itu, nanti silahkan Bapak Ibu list di grup. Nanti saya buatkan listnya nggih. Sebentar saya buatkan, nanti Bapak Ibu yang mengisi.
Nama sama nomor HP nggih. Sudah saya buat di grup. Sebenarnya sudah cukup Bu Masri, mungkin ada tambahan dari Bu Masri ya. Sudah. Iya. Kalau dari saya materinya sudah. Iya. Masih ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya. Sudah cukup. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya dalam kegiatan PKM dari kelompok kami dari jurusan Matematika UNESA. Mudah-mudahan sedikit yang kami berikan bisa bermanfaat, bisa menambah kualitas dari proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kami berlima barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya atas segala kekurangan kami ya. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di kegiatan yang lain yang lebih baik lagi ya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kembali semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu untuk semuanya. Selamat mengerjakan tugas ya. Mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Allah kita masih bisa bertemu lagi ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mas, untuk nama lengkap sudah ya? Untuk yang di nama sertifikat? Oh, sudah ada di presensi itu, sudah ada Bu Yuni. Oh, yang kemarin sudah ya. Nama lengkap dengan gelar sudah, ya? Enggak ada kesalahan ya Bapak Ibu, mana enggak ada yang nyoret namanya. Kok. Berarti sudah benar ya? Ya sudah. Tidak ada. Sudah ada, sudah. Oke, bisa live dari Zoom Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama.